Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1826. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Anda perlu mencatatnya bahwa dirinya adalah seorang ahli kaisar yang kuat. Bahkan dalam keadaan lemah, sumber jiwanya jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh seorang ahli tingkat kaisar semi seperti Qin Chen. Dan jika dipikir-pikir, itu tidak mungkin dapat mengendalikan dirinya. Kamu hanya perlu membuka sumber jiwamu dan kamu tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya, kata Qin Chen dengan ringan. Oh, baiklah, ayo, kata Kaisar Simei. Dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan matanya sedikit, dan boom. Di atas alisnya napas jiwa yang mengerikan perlahan merembes keluar. Itu adalah sumber jiwa tingkat kaisarnya. Ketika sumber jiwa ini muncul, kekosongan di segala arah bergetar samar dan napas jiwa yang mengerikan menyelimuti Qin Chen mencoba menekan Qin Chen dari tingkat jiwa. Ini adalah penindasan naluriah jiwa tingkat kaisar terhadap jiwa semi kaisar. Qin Chen tidak menyadarinya, dia hanya menatap sumber jiwa Kaisar Simei. Harus dikatakan bahwa asal-usul jiwa Kaisar Simei itu jauh lebih lemah daripada Kaisar Youming. Menggelengkan kepalanya sedikit, seketika tanda guntur mulai mengembun dan muncul di telapak tangan Qin Chen. Dan aura pembunuh ruang samar-samar keluar dari tanda guntur. Segel petir niat membunuh ruang. Saat berikutnya Qin Chen langsung mencetak segel petir niat membunuh ruang ini pada sumber jiwa Kaisar Simei, dan boom. Jiwa Kaisar Simei sedikit bergetar, tubuhnya juga bergetar cepat. Tingkat paksaan yang lebih tinggi seperti arus listrik yang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah... Hati Kaisar Simei terguncang dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tanda jiwa yang ditunjukkan Qin Chen telah menembus sedikit ke dalam sumber jiwanya sendiri dan perlahan-lahan tercetak di kedalaman sumber jiwanya. Ini menakutkan. Kaisar Simei tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen, seorang ahli tingkat kaisar semi, benar-benar dapat mengendalikan dirinya sendiri melalui segel jiwa. Qin Chen secara alami tahu bahwa kaisar, tingkat kaisar dan ahli yang kuat tidak dapat dengan mudah dikendalikan. Jadi Qin Chen menggunakan metode terkuatnya di saat dia muncul. Kekuatan guntur gelap, kekuatan jantung ruang, kekuatan niat membunuh untuk melawan pembunuhan Kaisar Dewa. Tiga kekuatan utama bergabung dan dalam sekejap, tanda guntur niat membunuh di angkasa ini tercetak kuat di jiwa Kaisar Simei dan tak terhapuskan. Dan ketika jejak jiwa itu tercetak, Kaisar Simei langsung merasa bahwa hidup dan matinya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kaisar Simei membuka matanya dengan ekspresi pahit di wajahnya dan perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Saat berikutnya dia membungkuk dan memberi hormat kepada Qin Chen. Dia sepenuhnya memperlihatkan sosoknya yang cantik di depan Qin Chen, sosoknya lembut dan juga sangat cantik. "Tuanku," kata Kaisar Simei berkata dengan lembut, penuh dengan hormat. Pada saat yang sama dengan suara mendengung, semua pembatasan pola rahasia yang mengikat Kaisar Simei menghilang dalam sekejap, seolah-olah gunung besar yang telah menekannya selama ratusan juta tahun langsung disingkirkan, dan Kaisar Simei merasa sangat rileks, juga transparan di sekujur tubuhnya. Dan tidak ada lagi formasi yang memenjarakannya. Bagus sekali. Melihat Kaisar Simei, Qin Chen mengangguk sedikit. Dengan Kaisar Simei di sisinya, pasti jauh lebih mudah bagi Qin Chen untuk berjalan di dunia bawah. "Aku tidak tahu apa yang tuanku butuhkan dari bawahan sekarang," kata Kaisar Simei memberi hormat kepada Qin Chen. Dan ketika dia membungkuk, dia memperlihatkan sedikit warna putih salju kulitnya. Karena dia memilih untuk menyerah, Kaisar Simei dengan cepat beradaptasi dengan identitasnya sekarang. Dia dapat berkultivasi hingga tingkat ini, jadi dia secara alami tahu bahwa ketika sesuatu terjadi, selalu lebih bermanfaat untuk menghadapinya dengan tenang daripada mengasihani dirinya sendiri. "Sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Tuan muda ini akan mengirimmu ke dunia kecil di dalam diriku.
Dan ketika aku membutuhkanmu, tuan muda ini akan memanggilmu, kata Qinchen. Setelah mengatakan itu, Qinchen mengangkat tangannya dan kekuatan ruang yang tak terlihat langsung menyelimuti Kaisar Simei. Kaisar Simei terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Qinchen tidak akan melakukan apapun kepada dirinya selain membiarkan dirinya menyembuhkan luka-lukanya atau melakukan sesuatu untuknya setelah menaklukkan dirinya. Padahal Qinchen bisa melakukan apapun pada Kaisar Simei. Namun kemudian kekuatan ruang menyelimuti sosok Kaisar Simei dan seketika Kaisar Simei menghilang dari sana. Sudah waktunya untuk menggabungkan aula istana ini dengan pedang karat misterius, kata Qinchen, mengangkat kepala dan bergumam. Qinchen tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan dan saat berikutnya sosok Qinchen tiba-tiba menghilang dari aula dan muncul di area telarang laut mati di luar aula istana. Pasir kuning bertiup seperti pemandangan kiamat, tetapi Qinchen yang telah memperoleh warisan Kaisar Dewa Nisa, Qinchen tidak perlu lagi khawatir tentang tanah telarang laut mati yang menyakitinya. Pedang karat misterius muncul di tangan Qinchen. Kemudian Qinchen menatap ke atas ke aula istana yang megah yang berkelok-kelok sejauh ribuan mil. Dewa kecil, kata Qinchen. Ya, tuanku, aku di sini. Pedang karat misterius itu bergetar sedikit, menyampaikan kesadaran spiritualnya yang menggembirakan. Mari kita mulai. Kerja bagus, tuan. Dengan suara mendengung, pedang karat misterius langsung membumbung ke langit. Qinchen segera duduk bersila, memejamkan mata dan menghubungkan pikirannya dengan pedang karat misterius dan aula istana di depannya. Gemuruh. Dalam sekejap aula istana megah yang tampak seperti dua sayap tiba-tiba bergetar dan pembatasan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya menjadi terang. Seperti dua gunung suci kuno perlahan-lahan mulai menyatu dengan pedang karat misterius. Aura yang menakutkan terus mengaduk di area telarang laut mati ini. Saat ini di dunia kacau, jejak asal-usul Guilong dan yang lainnya telah menyatu dengan jalan surga di dunia kacau. Rasa kesempurnaan muncul dari kedalaman jiwa masing-masing master area telarang itu. Ini adalah leluhur hantu batu dan yang lainnya merasakan tubuh mereka dengan terkejut. Pada saat pusi, banyak orang merasakan erangan yang sangat nyaman dari tubuh mereka. Jiwa mereka lengkap seolah-olah mereka akan menerobos di tempat. Perasaan ini sangat menakjubkan. Senior 1000 tulang, itu tadi leluhur buaya virtual menoleh untuk melihat leluhur 1000 tulang dengan ekspresi hormat dan gembira. Basis kultivasinya hanya merupakan transenden tahap akhir tingkat 3, tapi pada saat penggabungan dengan dunia kacau dia benar-benar memiliki nyali untuk menerobos dan memasuki puncak tahap akhir transenden tingkat 3. 1000 tulang hanya menatap leluhur buaya virtual dengan puas. Orang ini masuk akal. Penggabungan yin dan yang, kata 1000 tulang dengan acuh tak acuh, ekspresinya tenang. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut dan banyak dari mereka segera mengerti alasannya. Di dunia kecil ini ada kekuatan alam semesta matahari atau yang sangat mencengangkan. Oh, tidak heran. Para master daerah telarang yang berpartisipasi dalam perang dunia laut kosmik tahun itu bergumam. Kekuatan alam semesta di dunia yang itu merupakan tonik yang sangat kuat bagi makhluk-makhluk di dunia bawah. Dan itu bisa disebut yang terbaik. Sekarang apakah kamu tahu manfaat mengikuti Tuan Muda Chen? Kata 1000 tulang memunggungi semua orang dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya lalu berkata dengan bangga. Saat ini tidak banyak kekuatan di alam semesta yang ini, dan ketika Tuan Muda Chen kembali ke lautan kosmik, selama kamu menyerap dengan kekuatan kosmik yang cukup di dunia yang, maka harapan untuk menjadi seorang ahli Kaisar Agung di masa depan mungkin akan 10 kali lebih banyak daripada ahli transenden lainnya di dunia bawah. Berlindung pada Tuan Muda Chen akan menjadi keputusan paling tepat yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Kata 1000 tulang. Dia menatap langit dan punggungnya langsung menjadi sangat megah, tinggi di depan mata semua orang. Semua orang sangat bersemangat karena mereka semua tahu bahwa 1000 tulang tidak berbicara omong kosong. Menyerap cukup banyak kekuatan alam semesta yang
memang dapat meningkatkan harapan mereka untuk melangkah ke ranah Kaisar Agung itu bahkan lebih 10 kali lipat daripada di dunia bawah. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Saudara Seribu Tulang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini master lain dari area Telarang bertanya. Saudara Seribu Tulang. Seribu Tulang pun mengerutkan kening dan menatap para master area Telarang itu. Orang ini jelas tidak sehebat leluhur buaya virtual sebelumnya. Apa yang membuatmu terburu-buru? Kata Seribu Tulang dan acuh tak acuh. Ketika Tuan Muda Chen menyelesaikan pekerjaannya, dia akan memanggilku untuk menunggu saat dia membutuhkanku. Ini, pria itu tertegun. Kenapa? Apakah kamu punya pendapat? Kata Seribu Tulang meriliriknya dengan heran. Pria itu buru-buru menundukkan kepala dan memberi hormat. Tentu saja tidak. Tidak apa-apa, Seribu Tulang menus dingin. Pada saat ini para master lain dari area Telarang juga melihat sekeliling dan wush. Seorang master dari area Telarang terbang ke langit di tempat. Saudara Seribu Tulang, di mana? Penguasa area Telarang melihat ke kedalaman dunia kacau dan udara yang kacau melonjak di kejauhan yang sangat luas. Dan tampaknya ada beberapa bangunan yang menjulang tinggi, seperti gunung, sungai. Itu sangat perkasa. Siapa yang membuatmu terbang berkeliling? Melihat ini Seribu Tulang segera menghentikan orang ini. Wajahnya tidak senang dan dia memerahi. Masih ada beberapa nyonya di sini. Jika kamu mengganggu mereka, apa yang harus kamu lakukan? Apa? Berapa banyak nyonya? Para penguasa area Telarang terkejut dan buru-buru jatuh. Semua orang terkejut. Nyonya tidak boleh tersinggung. Itu tidak boleh sama sekali disinggung. Terima kasih saudara Seribu Tulang karena telah memberitahuku. Mulai sekarang aku akan mengikutimu dan aku harap saudara Seribu Tulang akan menjagaku. Setelah para master daerah Telarang jatuh, mereka lalu dengan tergesa-gesa mengeluarkan harta penyimpanan ruang dari tubuh mereka dan menyerahkannya kepada Seribu Tulang. Seribu Tulang pun dengan santai menyimpan harta karun penyimpanan ruang itu dan ketidaksenangan di wajahnya langsung mereda. Dia mengangguk, menepuk bahu pihak lain dan berkata, mudah untuk dikatakan, mulai sekarang leluhur ini akan melindungimu selama kamu taat dan mengikuti Tuan Muda Chen. Dan barang ini juga akan disimpan olehku. Dan selanjutnya pada saat ini, boom, kekosongan tiba-tiba menyala dan semua orang mendongak satu demi satu. Hanya untuk melihat sosok yang tiba-tiba muncul di kehampaan. Begitu orang ini muncul, aura mengerikan tingkat Kaisar Agung meresap ke udara langsung menekan para master raya Telarang yang hadir. Itu Kaisar Simei. Melihat kemunculan dari sang Kaisar Simei, semua penguasa area Telarang terkejut. Mengapa orang ini juga muncul di sini? Mungkinkah dia juga memasuki dunia kecil Tuan Muda Chen? Boom. Dalam sekejap semua orang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dengan aura yang mengerikan melonjak dari tubuh mereka, semua jenis senjata ditarik keluar dan dijaga di atas. Semua orang berhati-hati, kata Seribu Tulang buru-buru melangkah maju untuk menghentikan semua orang bergerak. Dan dia memarahi. Lihatlah tergesa-gesanya kalian, karena orang ini bisa muncul di sini, dia pasti telah ditundukkan oleh Tuan Muda Chen. Mengapa harus panik? Setelah mengatakan itu, Seribu Tulang terbang dan memandang Kaisar Simei. Menatapnya dari atas ke bawah, mengangkat kepalanya dan berkata, Kaisar Simei, karena kamu telah datang ke dunia kacau dengan perintah Tuan Muda Chen, itu berarti kamu telah menyerah tunduk kepada Tuan Muda Chen. Maka aku datang dan berbicara kepadamu untuk aturan di sini. Di dunia kacau ini selain Tuan Muda Chen, leluhur Seribu Tulang, aku dapat dianggap sebagai kepala pengurus tempat ini. Kamu minggir, kata Kaisar Simei. Dia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata dari Seribu Tulang. Kaisar Simei hanya menjentikan tangannya dengan santai dan dengan keras. Seribu Tulang langsung terlempar sejauh 10.000 kaki darinya. Tingkat berapa? Berani memerintah di depanku? Oh, sialan, kata Seribu Tulang. Dia ekspresinya berubah. Kaisar Simei ini terlalu sombong. Tidakkah dia tahu bahwa siapa bos di sini? Oh ya, kau. Mata Kaisar Simei telah jatuh pada Guilong dan yang lainnya di bawah. Melihat keadaan Guilong dan yang lainnya, dia terkejut. Pada saat ini asal-usul Guilong dan yang lainnya telah mengalami sebuah transformasi besar. Dan keadaan yang lembut juga sempurna, bahkan membuatnya diam-diam terkejut. Penggabungan Yin dan Yang, kata Kaisar Simei. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya. Dari sudut pandangannya, Seribu Tulang bahkan tidak membutuhkan penjelasan untuk memahami dari mana perubahan Guilong dan yang lainnya berasal.
mendesis. Mulut jari kecil Kaisar Simei berbentuk dan menghirup udara dingin. Kaisar Simei tampak terkejut dan menatap dunia di sekitarnya. Pada saat ini dia bisa melihat bahwa dunia di sekitarnya mengalir. Ini bukan dunia kecil, ini jelas merupakan alam semesta kecil. Ini sangat menakutkan. Bagaimana tuanku berhasil mengintegrasikan alam semesta kecil ini ke dalam tubuhnya sendiri? Itu sangatlah luar biasa. Wus, Kaisar Simei pun langsung melambung ke langit dalam sekejap, ingin mengamati seluruh dunia kacau. Lancang melihat bahwa Kaisar Simei sama sekali tidak menganggap dirinya serius, Seribu Tulang langsung menjadi marah. Dia segera naik ke langit mencoba menghentikan Kaisar Simei. Jika Anda tidak memberinya peringatan, bagaimana semua orang akan memfokuskan wajahnya dan akan memberinya wajah? Kaisar Simei memarahinya dengan ringan, mengangkat tangannya dan boom. Aura mengerikan tingkat Kaisar Agung meledak, mengguncang kehampaan dan Seribu Tulang segera diledakkan lagi. Dia menghantam tanah dengan keras membuat wajahnya sangat malu. Bos Tulang, apakah kamu baik-baik saja? Kata leluhur Hantu Iblis Darah, dia iblis tua Xuangui, serangga pemakan jiwa dan juga yang lainnya semua datang ke sisi Seribu Tulang dengan wajah khawatir di wajah mereka. Aku baik-baik saja, sialan, kata Seribu Tulang. Dia pun bangkit dan membersihkan debu dari tubuhnya. Wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Bos Tulang, apakah kamu menginginkan kami? Leluhur Hantu Iblis Darah mengangkat kepalanya, matanya suram. Tidak perlu, kata Seribu Tulang menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, orang ini tidak akan bisa sombong di sini. Di kehampaan, Kaisar Simei melirik kehampaan di sekitarnya dengan heran. Kaisar dan ahli yang kuat tak terkalahkan dunia ini. Dengan kekuatannya, pukulan tadi sudah cukup untuk merobek kehampaan dunia bawah dan juga alam semesta kecil ini. Akan tetapi alam semesta kecil ini benar-benar tidak tergerak sama sekali. Bahkan jika ini adalah alam semesta kecil, mustahil untuk dapat menahan aura serangan dari tingkat Kaisar Agung sepertinya. Kaisar Simei mendongak dan dia bisa merasakan bahwa tempat dengan kekuatan ruang terkuat di alam semesta kecil ini berada di atas kekosongan ini dan wus. Kaisar Simei tiba-tiba melambung ke langit dan tenggelam ke langit dalam sekejap. Melihat itu ekspresi leluhur Iblis Darah dan yang lainnya berubah. Akan tetapi leluhur Seribu Tulang meminta semua orang untuk diam saja dan lihat. Hal itu membuat semua orang tidak menyangka apakah Seribu Tulang menyerah. Akan tetapi saat kemudian tiba-tiba duar terdengar ledakan. Semua orang buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat momen berikutnya. Sosok Kaisar Simei bangkit dari kehampaan di atas kepalanya dan mundur dengan keras. Serangkaian kekuatan spasial yang mengerikan bertahan di sekitar tubuhnya. Selama proses mundur dengan hembusan, Kaisar Simei menyemburkan seteguk darah. Noda darah muncul di bibir merahnya. Setelah menstabilkan sosoknya, Kaisar Simei menatap ke kehampaan di kejauhan dengan takjub dan juga dengan keheranan yang tak berujung melonjak di dalam hatinya. Pada saat ini, kehampaan yang jauh itu, sebuah badan angkasa dengan 361 derajat perlahan muncul, tergantung dengan tenang, dan badan angkasa itu tergantung di sana. Ketika itu tidak dekat sebelumnya dengan kultivasi tingkat kaisarnya, mengapa tidak dapat sepenuhnya dirasakan? Tidak sampai dia menerobos jangkauan badan angkasa itu, dia dibangkitkan oleh niat membunuh angkasa yang mengerikan dan mengirimnya terbang keluar. Untungnya, niat membunuh dari badan angkasa itu sangat terkendali dan tidak dibangkitkan. Jika tidak, Kaisar Simei punya firasat bahwa jika kengerian badan angkasa ini meledak dengan seluruh kekuatannya, itu akan cukup untuk memotongnya dan membunuhnya dengan mudah. Badan angkasa yang mengerikan, harta karun macam apa ini? Kata Kaisar Simei, dia terkejut. Tidak heran kekosongan di sini begitu padat dengan tubuh luar angkasa ini, bahkan dalam periode puncaknya. Dia mungkin tidak dapat menghancurkan kekosongan alam semesta kecil milik Tuan Muda Chen ini. Ini sangatlah menakutkan. Kaisar Simei pun tidak berani bergerak gegabah dan dia mundur perlahan. Tetapi dalam proses mundur dia menoleh untuk melihat ke tempat lain. Dan terkejut lagi di dalam hatinya. Tampaknya ada bola hitam yang tersembunyi di kekosongan di kejauhan. Dan ada aura kaisar yang menakutkan dari bola hitam itu. Ketika dia dengan hati-hati merasakan aura kaisar, dia bahkan merasakan gelombang aura kaisar. Yang aura terornya itu mungkin dapat mencabik-cabik dirinya.